ingin mau masuk lalu memaksakan skema power wheeling itu supaya diatur dalam undang-undang EBET tadi, merugikan negara, merugikan BUMN, dan merugikan kita sebagai pelanggan listrik. Ini melanggar konstitusi. Kenapa? Karena memang ini sektor yang harusnya dikuasai negara melalui BUMN. Kenapa harus diswastanisasi? Nah, kenapa pula mereka memaksakan untuk masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pinjam perubahan yang budiman. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan listrik atau ketenaga listrikan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami menghadirkan pakarnya. Beliau adalah Dr. Marwan Batubara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian di samping kanan beliau adalah DRS Wahyudi Al-Maruki. Beliau sebagai pengamat kebijakan pemerintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Akhir-akhir ini muncul di publik wacana tentang power wheeling. Nah, terkait dengan itu, kita juga ingin mendapatkan penjelasan yang konkret dari pakarnya. Pertama, saya persilakan Bang Marwan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, ini masalah power wheeling ini terkait dengan rencana pembentukan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Baru Terbarukan. Jadi disingkat itu Undang-Undang EBET. EBET. Dulu EBT, tapi sekarang disebut EBET. Dan rancangan undang-undangnya pertama kali itu sudah disusun oleh DPR di awal tahun 2022 sebagai inisiatif dari DPR. Sudah ada draft akhir dikirim DPR kepada pemerintah, lalu pemerintah memberikan jawaban dalam bentuk DIM, ya, daftar inventarisasi masalah ke DPR, tapi memang waktunya cukup lama, ya. Kalau nggak salah DPR menyerahkan ke pemerintah itu di semester 1 2022, tapi di DIM-nya diserahkan ke DPR oleh pemerintah itu baru bulan November 2022. Jadi sudah cukup lama sebetulnya, mungkin lewat 3 bulanan. Nah, dalam draft itu memang ini undang-undang EBET ini mendesak untuk dimiliki oleh Indonesia, terutama mempersiapkan peraturan-peraturan atau undang-undang dan peraturan di bawahnya nanti dalam rangka menyiapkan energi listrik, terutama menggunakan energi baru terbarukan. Misalnya kalau bicara yang terbarukan itu bisa seperti panas bumi, bisa solar tenaga matahari misalnya, atau angin dan sebagainya. Tapi di situ masuk juga ada energi baru disebut seperti nuklir. Ada juga misalnya merubah batu bara menjadi gas, ya, DME istilahnya. Nah, sebetulnya dari sisi konten kita tidak merasa bahwa masalah nuklir dan DME tadi, merubah batu bara menjadi gas, itu relevan untuk masuk. Ini saja sudah kita nyatakan penolakan. Jadi di sini ada kepentingan, ya. RUU EBT ini meskipun dibutuhkan, tapi kontennya mestinya sesuai dengan kepentingan objektif
baik untuk negara maupun untuk BUMN atau untuk pelanggan listrik. Nah, dengan masuknya misalnya tadi pengaturan tentang nuklir, ini ada kepentingan siapa ini? Ya kan? Ada aturan tentang merubah batu bara menjadi gas, ini ada kepentingan siapa? Dan itu kalau kita mau bicara objektif, ilmiah, sebetulnya itu sudah tidak relevan. Nah, ini juga harus kita tolak nih. Nah, itu satu hal. Nah, tapi lebih lanjut lagi, kalau untuk yang terbarukan seperti misalnya matahari, tenaga matahari, angin, atau laut nanti, atau panas bumi, geothermal, ya itu memang perlu. Cuma masalahnya, salah satu yang jadi isu atau permasalahan yang bisa menimbulkan kerugian bagi negara, bagi BUMN, bagi kita sebagai konsumen listrik, itu adalah tentang akan dimasukkannya skema power wheeling. Skema ini kalau mau dibuat bahasa mudahnya itu adalah ada jaringan transmisi distribusi yang sudah dibangun oleh PLN misalnya, ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan swasta yang membangun pembangkit listrik untuk menyalurkan listrik yang dibangkitkan ini ke pelanggan tertentu menggunakan jaringan milik PLN, jaringan transmisi terutama. Misalnya PLN di sepanjang Pulau Jawa ini sudah membangun, dan sampai Sumatera, sebetulnya Bali itu jaringan transmisinya sudah terbangun, pembangkitnya juga sudah ada banyak, dan kalau bicara kapasitas sebetulnya malah lebih dari cukup. Sekitar kalau kita bicara namanya itu reserve margin atau cadangan terhadap beban puncak. Jadi kalau beban puncaknya misalnya dalam satu hari itu di 100 mega, itu yang efisien, efektif itu paling 20% di atas 100 mega itu gitu. Dalam satu kesempatan atau waktu misalnya beban puncak itu 100 mega, maka dibutuhkan cadangan untuk keamanan itu tambah 20%, jadi 120 mega. Nah, yang ada untuk Bali ini, itu cadangan itu bisa sampai 50 atau 60%. Jadi sudah berlebih-lebih gitu dari pembangkit yang sudah dibangun PLN. Sehingga kalau ada pembangkit baru dari swasta yang ingin masuk, ini sebenarnya sudah tidak dibutuhkan. Apalagi nanti cuma numpang lewat Jualan. Pembangkitnya misalnya dibangunnya di panas bumi di mana? Jawa Tengah. Nanti pelanggannya di mana? Di Ancol atau di kawasan industri di Bekasi. Atas nama misalnya mereka sebut mitigasi perubahan iklim, konsumennya butuh listrik yang dibangkitkan dengan menggunakan EBT, maka si perusahaan pembangkit ini dibolehkan numpang jaringan transmisinya PLN. Nah, padahal tadi sudah disebutkan PLN sendiri mampu. Kalau katanya butuh pembangkit energi baru terbarukan, PLN juga sudah punya. Namanya disebutkan itu sekitar 20 gigawatt sudah ada. Bukannya belum ada, bukan cuma PLTU yang dimiliki PLN sekarang. Yang EBT pun ada. Sehingga yang dipaksakan untuk diterima dari swasta ini sebenarnya kita tidak butuhkan. Jadi intinya kebutuhan terhadap energi baru terbarukan oleh perusahaan manapun di Indonesia itu bisa dipenuhi oleh PLN. Nah, belum lagi tadi ini sudah berlebih, mau dipaksakan membangun yang baru menggunakan EBT, lalu nanti pakai punya PLN. Tarifnya pun belum jelas berapa gitu nanti. Nah, intinya ujungnya nanti adalah dengan ini karena memang swasta, namanya IPP ya, Independent Power Producer, atau swastanya ini bisa konglomerat ya, bisa juga asing dari luar atau kombinasi. Nah, yang sekarang ada itu kan
konglomerat mana yang tidak punya pembangkit listrik di Indonesia itu? Kalau Anda sebutkan nama satu konglomerat, oh dia juga punya nih bisnis listrik swasta, IPP, punya. Nah, mereka inilah yang ingin mau masuk, lalu memaksakan skema power wheeling itu supaya diatur dalam undang-undang EBET tadi. Nah, ini kita harus sampaikan kepada masyarakat, ini berbahaya. Kenapa? Karena ini akan pertama melanggar konstitusi pasal 33 bahwa kalau menyangkut sektor strategis dan hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan negara menguasainya seperti apa? Menguasainya lewat PLN. Monopoli PLN. Monopoli itu bukan masalah. Monopoli alami namanya. Natural monopoly yang diatur negara di seluruh dunia itu bukan sesuatu yang sifatnya negatif dan merugikan. Justru ini menguntungkan. Bagi siapa? Bagi semua pelanggan listrik maupun bagi negara. APBN juga bisa lebih efisien. Tapi karena memang swasta ini masuk, nanti mereka isunya akan menyerang masalah monopoli tadi. Padahal monopoli tadi yang saya sebutkan secara global itu sesuatu yang memang baik, menguntungkan, apalagi kalau bicara tarif dari listrik itu sendiri kan negara yang ngatur, bukan si pemegang hak monopoli. PLN nggak bisa seenaknya menetapkan tarif, tapi itu oleh pemerintah. Jadi tidak ada masalah. Nah, jadi tadi bahwa ini hak monopoli PLN, bahwa ini sesuai dengan konstitusi, kemudian kalau ini diterapkan maka karena sifatnya liberal, terjadi persaingan terbuka, itu harga jadi naik di mana-mana. Ya. Terus yang keempat misalnya nanti tidak ada cross subsidi dari wilayah yang katakanlah yang banyak pelanggan listriknya, yang menguntungkan bisnis bagi PLN dibanding nanti daerah tertinggal 3T, ya. Sehingga bisa saja karena tidak keuangan negara keuangan PLN itu tergerogoti dengan masuknya listrik swasta ini, maka kemampuan keuangan PLN itu akan turun. Kalau turun itu berarti PLN tidak akan bisa leluasa membangun pembangkit listrik atau jaringan dan pembangkit listrik di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang pelanggannya itu minimal, ya. Kalau minimal itu artinya kan kalau bicara bisnis itu pasti rugi, gitu. Kalau di Jawa mungkin untung karena pelanggan besarnya banyak. Nah, tapi dengan skema power wheeling ini sasaran dari swasta dan asing itu memaksakan skema power wheeling adalah untuk mereka bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan yang butuh daya besar, termasuk di kawasan-kawasan industri atau perusahaan-perusahaan ini, multinational corporation, MNC, yang memang pakai listrik itu besar. Sehingga dengan dibiarkan itu tadi, di samping bahwa menggerogoti bisnis, juga yang besar-besar itu terutama akan banyak yang diambil oleh swasta. Nah, ujungnya ke kita sebagai konsumen listrik itu tarif listriknya akan naik, ke negara itu subsidi di listrik untuk mengakomodasi berbagai kebijakan ini di APBN akan meningkat. Ya, jadi kalau secara ringkas merugikan negara, merugikan BUMN, dan merugikan kita sebagai pelanggan listrik kalau skema ini diterapkan. Itu intinya sebetulnya. Dan di samping tadi pada dasarnya kan ini melanggar konstitusi. Kenapa? Karena memang ini sektor yang harusnya dikuasai negara melalui BUMN. Kenapa harus diswastanisasi? Nah, kenapa pula mereka memaksakan untuk masuk? Karena ini bisnis besar. Mereka ingin dapat keuntungan, tapi di sisi lain merugikan negara dan merugikan kita. Itulah kira-kira. Ya, baik. Jadi masyarakat memang perlu tahu terkait dengan rencana ini. Ya. Jadi di balik RUU EBET ternyata ada keinginan untuk memasukkan biaya asing. Betul. Masuk Asing di dalam dan swasta nasional. Dan swasta nasional. Ya. Oligarki lah intinya. Ya. Sementara PLN cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada. Ya.
Nah, yang menarik tadi juga karena disinggung ada pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, menurut Ustadz Wahyudi Al-Maroki sebagai pengamat kebijakan pemerintah terkait dengan pelanggaran ini, menurut Ustadz bagaimana? Ya, ini sebenarnya bermula dari cara pandang pengelolaan negara yang menggunakan sistem liberal. Nah, secara liberal, dia liberal yang sangat sekuler. Sehingga dengan itu memang cara pandangnya bukan lagi kepada pelayanan utama kepada pemerintah, kepada masyarakat maupun kepada warganya, tapi memang sudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan bisnis, karena memang konteksnya liberalisasi itu. Nah, kalau sudah kepentingan bisnis, maka hubungan antara pemerintah yang harusnya melayani rakyat, melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyatnya, berubah jadi ditunggangi dengan kebijakan kepentingan kaum pebisnis tadi, baik sebutannya oligarki ataupun MNC dan seterusnya tadi, untuk kepentingan bisnis mereka, sehingga akhirnya apa? Ya, menimbulkan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Jadi kebijakan yang muncul bukan hubungan pelayanan, tapi ada hubungan bisnis antara untung dan tidak untung gitu. Artinya yang kalau membuat kebijakan pertimbangannya bukan ini demi rakyat, tapi ada keuntungan enggak gitu. Nah, nanti yang akan muncul adalah seperti tadi disampaikan, kalau daerah-daerah itu gemuk, daerah-daerah itu menguntungkan, maka swasta akan masuk di situ. Nanti yang daerah-daerah yang tidak berpotensi menguntungkan besar, maka dibebani ke negara. Di negara itu emang dibebani kepada hal-hal yang memang tidak menguntungkan. Sementara para pebisnis itu dia tidak mau melayani untuk daerah-daerah yang tidak menguntungkan karena nalurinya bisnis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada pelanggaran yang cukup berat karena apa? Amanah konstitusi itu mengamanatkan kepada negara itu untuk melindungi, kemudian mencerdaskan, kemudian mensejahterakannya. Nah, bagaimana mungkin terjadi perlindungan kepada warganya kalau negara sendiri dapat tekanan yang kuat dari kepentingan-kepentingan oligarki atau kepentingan-kepentingan para pebisnis untuk melindungi bisnis mereka. Salah satu di antara bisnis mereka yang tadi cukup menggiurkan adalah soal energi. Nah, misalnya listrik. Listrik ini kan kalau kita lihat polanya semakin hari semakin cara pandangnya semakin liberal sekali dengan ada unbundling segala macam, sehingga per sektor dan seterusnya. Apalagi kalau tadi sampai kepada power reading yang dibolehkan, jaringan yang dibangun oleh PLN dalam konteks ini menggunakan dana rakyat, awalnya diambil sebagian dari APBN, kemudian digunakan juga untuk kepentingan bisnis untuk menyalurkan kepentingan itu. Padahal kalau tadi dibilang bahwa kebutuhan listrik itu sebenarnya bisa diurus oleh PLN atau oleh negara, bahasanya kan PLN mewakili negara dalam hal ini. Oleh karenanya sebenarnya para pebisnis listrik dari luar atau para pebisnis konglomerat maupun asing semestinya tidak diberi ruang untuk itu gitu. Atau kalaupun diberi ruang hanya untuk kepentingan mereka, kepentingan bisnis mereka yang membutuhkan listrik khusus. Nah, tapi kalau dia diberi kesempatan untuk bermain dalam ini sebenarnya pelanggaran konstitusi. Bagaimana cara melakukan pelindungannya? Pelindungan kepada rakyat ini kan memang amanah konstitusi. Maka undang-undang ini harus diperhatikan betul ini, Bang Marwan ya. Jadi kalau undang-undang ini item-itemnya kita memandang ada kepentingan-kepentingan bisnis dan sangat merugikan rakyat, semestinya kita kritisi dan segera berbagai komponen saling mengingatkan kepada masyarakat. Nah, mungkin dengan itu undang-undang bisa kita cegah untuk terjadi abuse of power dan atau berpihak kepada yang bukan rakyat. Tapi kita memang juga agak prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini ketika di rejim Pak Jokowi ini kan undang-undang Omnibus Law juga dikeluarkan. Jadi bahkan keluar Perpu gitu. Jadi Ciptaker itu, Perpu Ciptaker. Jadi kalau kita melihat ini memang sebenarnya undang-undang itu sudah koreksi ataupun di judicial di MK harusnya diperbaiki, malah dikeluarkan Perpu yang baru. Artinya bukan ikhtiar untuk memperbaiki patuh kepada keputusan MK, tetapi justru membuat aturan baru atau undang-undang baru dan sifatnya Perpu lagi, bukan lewat undang-undang. Nah, ada gejala untuk menabrak undang-undang itu atau aturan-aturan main yang sudah ada. Apalagi dalam konteks ini mereka sedang membuat aturan itu.
Oleh karena menurut saya rakyat harus memasang kewaspadaan lebih tinggi, kemudian memberikan kepedulian lebih tinggi untuk mengkritisi segala perencanaan kebijakan. Saya pikir ini tidak banyak orang yang bisa memahami ini, karena ini kan permainannya agak tinggi nih. Ya. Nanti rakyat tahu-taunya cuma tahu listrik naik, Ya. listrik harus misalnya ke sana, PLN tidak ngurusi ini lagi. Nanti ujung-ujungnya cuma begitu. Ya. Untuk sekarang saja untuk model sistem token itu kan sebenarnya itu bahasanya pelanggan belum menggunakan, dia sudah deposit duluan. Artinya sebenarnya pelanggan yang memodali PLN. Ini saja menurut saya ini sudah persoalan ini. Ya, dan itu bukan PLN sebetulnya. Itu lagi. Malah swasta itu Malah yang swasta menjalankan yang bisnis token itu. Artinya rakyat dibebani dulu sebelum dilayani sudah harus membayar duluan. Ini kan cara pandang tradisional sangat kapitalistik. Karena orang kapitalis itu cara pandangnya dia melihat orang ini, lihat uang-uang yang di kantong mereka itu bagaimana sudah bisa masuk ke dia sebelum dia memberikan pelayanan. Ya. Nah, ini menurut saya lebih jauh lagi ke depan, bisa lebih parah lagi dari itu menurut saya. Ya. Nah, gitu kira-kira. Ya, Bang Dr. Marwan Batubara, Ya. terkait dengan ini, pernah ada upaya untuk judicial review undang-undang sebelumnya. Nah, terkait dengan yang RUU, undang-undang apa namanya? EBET tadi. Kira-kira lajunya itu bisa berhenti atau terus? Karena kalau terus pastinya rakyat sebagai konsumen ini tidak mau dibebani biaya tinggi gitu. Iya, jadi memang saya kira ketamakan dari pengusaha, kemudian sikap otoriter dari penguasa. Ya, yang tergabung dalam oligarki itu akhirnya menerabas prinsip-prinsip moral dan hukum yang sudah diatur ya sejak negara ini berdiri di pasal 33 misalnya kan. Lalu ada aturan main kalau ada masalah di undang-undang itu kita bisa menggugat ke MK, judicial review. Nah, ternyata skema power wheeling itu pernah ditolak oleh MK di tahun 2003. Tahun 2003 yang lalu itu MK misalnya sudah menolak pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 yang isinya itu tentang power wheeling. MK memutuskan itu, putusannya nomor 1 tahun 2003. Jadi undang-undang kelistrikan yang mengatur tentang skema power wheeling sudah pernah ditolak MK tahun 2003 dalam putusan nomor 001 tahun 2003. Sudah. Artinya kalau ketamakan itu bisa diredam, menghormati aturan main, aturan kita bernegara, terutama bagi pengusaha nih dan penguasa, maka upaya itu otomatis kan tidak akan dilanjutkan. Tapi kalau yang dipakai adalah sistem barbar, ya, karena berkuasa, karena punya uang bisa nyuap, karena nafsu berkuasa ini sangat dominan, nafsu untuk menguras kekayaan negara dan rakyat itu juga tidak bisa dibendung, maka mereka memaksakan. Itulah sebabnya mereka coba lagi ini gitu, ingin memasukkan skema power wheeling di dalam undang-undang EBT yang sekarang ini sedang dibahas ya. Mungkin dalam minggu-minggu ke depan ini kalau rakyat diam saja, akhirnya nanti skema itu bisa masuk. Adakah upaya Bang misalnya Kita datang ke komisi energi DPR gitu? Kita sudah menulis surat ke Komisi 7 DPR tanggal 24 Januari yang lalu. Iya. Ya kan, nanti kita coba terus lagi galang pernyataan sikap atau mengundang orang-orang dari DPR untuk berdebat terbuka misalnya dan sebagainya. Pokoknya upaya yang memang diatur yang mungkin kita lakukan dan tidak melanggar aturan main, tetap dalam koridor hukum yang ada, itu akan terus kita lakukan sedapat mungkin. Nah, hal yang juga perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa ternyata selama ini dengan kebijakan membiarkan swasta membangun pembangkit listrik, PLN juga
memang membangun, tapi akibat dari jor-jorannya pembangunan listrik swasta, maka dalam 5-6 tahun terakhir itu yang namanya cadangan berlebih atau yang saya tadi sebut reserve margin sudah lebih dari 50% itu sudah berlangsung 5-6 tahun yang lalu, dan nanti bisa sampai ke 2027 masih akan berlebih listrik ini. Kalau berlebih berarti ini bukan sesuatu yang tidak mengganggu keuangan PLN, karena kalau sudah dibangun ini tetap dijaga, harus dioperasikan, sehingga biaya operasinya itu naik. Biaya operasi naik itu artinya diterjemahkan kepada biaya pokok penyediaan listrik, namanya BPP listrik. BPP listrik ini menjadi penentu terhadap tarif listrik. Nah, dengan berlebihnya cadangan sampai 50%, itu sebetulnya tarif listrik itu otomatis naik dan kita membayar. Jadi kebijakan yang salah ini sudah dibayar oleh rakyat dan juga APBN melebihi dari yang seharusnya kita bayar. Mungkin sudah naik 10-15% atau 20% dari yang seharusnya kalau kebijakannya tidak salah. Tidak dikerjakan. Nah, jadi dalam kondisi reserve margin yang tinggi seperti ini menjadi sangat bodoh ya kalau negara ini masih membiarkan swasta menambah atas nama bahwa ini energi baru terbarukan untuk mitigasi perubahan iklim, untuk menyediakan energi hijau atau energi bersih. Itu saya kira harus kita lawan. Ini sudah berlebih nih, masa mau ditambah lagi gitu. Nah, sebaliknya seandainya pun ya di situ banyak PLTU, tidak serta-merta kita biarkan untuk dimatikan karena usia pakainya masih lama. Mungkin ada yang 10 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, karena ada yang baru dibangun juga. Ada yang malah belum operasi, sedang tahap pembangunan. Itu PLTU. Masa ini kita biarkan dengan kebijakan bahwa kita harus menyediakan energi bersih, maka yang PLTU meskipun baru dimatikan? Nggak bener lah. Karena apa? Karena ini jadi beban negara juga. Atas nama tadi, energi hijau, mitigasi perubahan iklim. Kita tidak boleh terima. Kalau bicara polusi karena PLTU, toh kita bukan negara yang paling banyak membuat polusi dunia. Yang banyak itu Cina, Amerika, Eropa. Mungkin ada Jepang di sana, ada Korea. Kita mungkin ada di nomor 7 atau 8. Bukan nomor 1, 2, 3. Nah, kalau dihitung 200 tahun terakhir, ya, kita di nomor 20 juga tidak ada tuh. Jadi ada sebetulnya lembaga yang menghitung negara-negara mana saja yang sudah melakukan polusi kepada dunia ini. Kalau dilihat itu nomor 1 sampai 20 nggak ada Indonesia. Jadi yang sudah bikin masalah dunia ini kotor ya dengan energi kotor itu ya ada di situ Amerika, ada China, Eropa, ada Cina. Mereka lah yang sebetulnya harus bertanggung jawab. Jangan kita yang dipaksa-paksa untuk mematikan pembangkit PLTU yang masih layak operasi gara-gara dunia yang sudah banyak polusi terkontaminasi oleh mereka yang sudah duluan melakukan itu. Apalagi kalau kita bandingkan bahwa secara alami yang kita emisikan ya gas rumah kaca itu, GRH itu ke udara dikompensasi oleh hutan yang juga kita punya sangat luas gitu loh. Ya kan, jadi kita juga punya kompensatornya gitu. Tidak sekedar mengemisi gas rumah kaca, tapi kita juga ada pengimbangnya yaitu paru-paru dunia itu. Artinya memang kalau bicara argumentasi untuk menolak power wheeling objektif dan ilmiah, kita punya alasannya sekian banyak. Dan negara juga bisa menggunakan itu melawan tekanan dari luar negeri. Dari asing, dari multinational corporation dan sebagainya. Cukup alasan kita yang
yang bisa dipakai untuk menolak pemaksaan ini. Yang jadi masalah kan justru alasan-alasan ini ingin dihilangkan, tapi kepentingan asing itu yang justru ingin diakomodasi melalui pembentukan undang-undang EBT dengan memasukkan skema power wheeling tadi. Saya kira itulah yang perlu kita pahamkan. Nah, terakhir sekali saya kira saya perlu mengingatkan bahwa kalau nanti akhirnya mereka masuk menggunakan jaringan transmisi PLN itu, kita juga nggak tahu nanti tarifnya ini sudah dihitung secara benar atau malah nanti dibayar ala kadarnya oleh si perusahaan-perusahaan IPP swasta tadi kan. Di situ aspek moral hazardnya juga sangat tinggi gitu, ya kan. Belum lagi tadi sudah kita catat sebetulnya di kawasan-kawasan industri, kalau merujuk kepada putusan MK tahun 2003 yang saya sebut nomor 1 tadi ya, tidak ada hak bagi swasta untuk jualan listrik langsung ke pelanggan, meskipun itu ada di kawasan industri, karena itu melanggar yang namanya putusan MK nomor 1 tahun 2003. Jadi mestinya Permen 1 nomor 2015 yang diterbitkan oleh Menteri SDM untuk membiarkan swasta jualan listrik langsung ke pelanggan, ini otomatis mestinya batal. Nah, ini negaranya mau menghormati konstitusi, Pak Jokowi atau DPR mau patuh kepada konstitusi atau mengangkangi. Ya, faktanya mereka sudah, kalau hitung 2015 sampai sekarang sudah 7 tahun itu melanggar. Tidak ada yang mempersoalkan. Nah, rakyat juga nggak paham. Kita aja baru tahu berapa bulan terakhir ini. Gara-gara ada isu power wheeling, kita belajar-belajar. Oh, ternyata ini sudah melanggar ini gitu. Mestinya batal. Seperti itulah kira-kira. Ya, baik. Saya ingin mendengar dari Ustadz Wahyudi terkait dengan mekanisme pembuatan undang-undang itu. Ya. Tadi sudah di undang-undang yang serupa itu sudah dibatalkan oleh MK. Terus kemudian maju lagi. Ini menurut pengamat pemerintahan bagaimana? Ya, ini memang yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang punya moral hazard tadi. Moral hazard. Kalau enggak kan harusnya patuh ya. Patuh. Nah, cuma memang tadi sudah diingatkan ya, ini ada pelanggaran konstitusi, ada pelanggaran undang-undang. Saya ingin menambahkan satu lagi, pelanggaran hukum aksara atau hukum Allah. Nah, ini yang agak berat, saudara. Kalau pelanggaran undang-undang, mungkin kita lihat pelanggaran efeknya di dunia ini. Jadi kalau pelanggaran yang diturunkan oleh Allah itu pengaturan listrik, energi, ini ada aturannya itu sebenarnya kalau dalam pandangan hukum Allah itu. Terutama hukum Islam ya kalau saya lihat. Kalau di hadis itu kan disampaikan Nabi itu berpesan al-muslimuna suraka'u fis salas al-kala wal ma' wan nar. Jadi setiap masyarakat itu berserikat dalam 3 hal, al-kala wal ma' wan nar. Energi itu kategorinya nar, api di situ. Masuk kategori energi. Listrik masuk ke dalamnya. Sehingga pengelolaan listrik itu harusnya paradigmanya adalah diatur, dikuasai oleh masyarakat bersama. Karena tidak mungkin masyarakat menguasai secara bersama kecuali ada negara. Makanya masyarakat menyerahkan kepada negara untuk mengurusnya. Nah, saya pikir ini kalau dalam konteks negara kita kan sudah ada mekanisme, apalagi sudah diatur juga di konstitusi, sebenarnya itu sudah dibunyikan. Semestinya itu dipatuhi. Karena kalau melanggar itu sebenarnya tadi saya ingatkan, penguasa kita ini bukan sekedar melanggar konstitusi, ini melanggar aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ini efeknya bukan hanya di dunia ini efeknya sampai di akhirat. Saya pikir ini harus kita tarik agak panjang sedikit supaya mereka paham bahwa ini pelanggaran yang terjadi ini bukan sekedar mencari kenikmatan sesaat, tapi juga butuh ada warning bahwa efek kebijakan mereka entah karena ingin melayani beberapa pihak pebisnis ataupun apa untuk mengakomodir kepentingan mereka, tapi efeknya sudah jelas untuk rakyat mungkin merugikan, untuk negara juga merugikan, dampak di akhirat juga akan merugikan yang bersangkutan yang membuat. Saya pikir ini mungkin jadi pertimbangan kita bersama dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh berbagai pihak yang punya kepentingan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Mawran Mutubara atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi paham terkait dengan RUU EBT ini, dengan segala tarik menariknya dari swasta dan pihak lain. Kemudian Ustadz Wahyudi, terima kasih atas penjelasannya juga yang begitu luar biasa. Sekali lagi karena waktu kita harus cukupkan sampai di sini. Pemirsa, Bincang Perubahan yang budiman,
kita cukupkan diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.